Perang Tabuk menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Rajab. Perang Tabuk juga menjadi peperangan terakhir yang diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabuk adalah sebutan untuk suatu tempat yang terletak antara Wadil Qura dan Syam. Perang ini disebut pula Ghazwah Al-Usrah yang artinya perang kesulitan. Dikutip dari buku Perang Hunain dan Perang Tabuk, dijelaskan bahwa Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Atau dalam kalender Masehi diperkirakan terjadi antara bulan September sampai Oktober 630 Masehi. Simak cerita berikut ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalian bisa like, komen, share, dan subscribe video ini, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita tentang seputar pengetahuan Islam. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang langsung diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah hendak berangkat ke medan perang, cuaca terasa amat panas, dan musim itu musim kemarau. Oleh karenanya, Rasulullah tidak menggunakan metode tauriah atau sindiran lagi mengenai tujuan keberangkatan, seperti yang biasa beliau lakukan pada peperangan-peperangan lain sebelumnya. Pada perang kali ini, beliau jelaskan kepada para sahabatnya bahwa beliau hendak menghadapi bala tentara Romawi. Begitu panasnya udara saat peristiwa Perang Tabuk, orang-orang menyembelih unta lalu meminum air dalam kantong di perut kecilnya. Itulah sebabnya perang ini disebut juga Ghazwah Al-Usrah, yakni perang yang dilakukan dalam masa kesulitan dan kesempitan. Kisah Perang Tabuk tercatat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 117 yang artinya, "Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansyar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka." Perang Tabuk terjadi karena disebabkan penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah, yang merupakan puncak kemenangan bagi umat Islam. Makkah sudah berada dalam kekuasaan Muslim, dan orang-orang musyrik berbondong-bondong memeluk Islam. Namun masih ada kekuatan besar, Imperium Romawi, yang menjadi ancaman. Konflik antara Muslim dan Romawi sendiri sudah dimulai sejak terbunuhnya sahabat Rasulullah bernama Al-Harits bin Umair di tangan Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Setelah terbunuhnya Al-Harits, Rasulullah mengirim pasukan di bawah pimpinan Zaid bin Haritsah untuk menyerang pasukan Romawi di Mu'tah. Setelah peperangan itu, ternyata sejumlah kabilah Arab mulai melepaskan diri dari Kaisar Romawi dan bergabung dengan umat Islam. Romawi kemudian menghimpun bala tentara yang banyak sekali di Syam. Imperium Romawi pun mulai menyiapkan kekuatan besar untuk menghancurkan pasukan Muslim. Ternyata kabar rencana penyerangan itu terdengar ke telinga umat Muslim kendati masih samar-samar. Sadar bahwa Romawi merupakan imperium raksasa paling ditakuti pada masanya, membuat masyarakat Muslim di Madinah gelisah, khawatir jika tiba-tiba Romawi datang menggempur mereka dan meluluh lantakkan Madinah. Rombongan orang dari Syam ke Madinah sambil membawa minyak menginfokan bahwa Heraklius, sang raja Romawi, sudah menyiapkan pasukan besar dengan kekuatan 40.000 prajurit. Kabilah-kabilah Arab Nasrani seperti Lahem, Judzam, dan lainnya juga turut bergabung. Para sahabat Rasulullah bersedekah untuk Perang Tabuk. Rasulullah menyeru para sahabatnya untuk berangkat dan memberitahu tempat yang hendak mereka tuju saat Perang Tabuk. Beliau juga mengirim delegasinya ke Makkah dan kabilah-kabilah Arab lainnya untuk menyeru berangkat ikut Perang Tabuk. Kepada mereka semua, Rasulullah menyuruh bersedekah dan menganjurkan mereka berinfak dan memberi bekal kepada yang tidak punya bekal saat keberangkatan. Para sahabat Rasulullah pun berdatangan dengan membawa sedekah yang banyak. Abu Bakar Ash-Shiddiq menyerahkan seluruh hartanya senilai 40.000 dirham. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya."
Selanjutnya, datanglah Umar membawa separuh hartanya. Rasulullah bertanya kepadanya, "Adakah sesuatu yang kamu sisakan untuk keluargamu?" "Ya, separuh hartaku," jawab Umar. Abdurrahman bin Auf membawa 200 uqiyah. Kemudian ada Ashim bin Adi bersedekah 1 wasak kurma, dan juga Utsman membekali sepertiga dari seluruh bala tentara. Setelah persiapan matang, pasukan Muslim pun bergerak ke arah utara menuju Tabuk dengan membawa 30.000 prajurit, 10.000 lebih sedikit dibanding jumlah prajurit Romawi. Sekalipun begitu banyak sumbangan yang berhasil terkumpul, ternyata belum mencukupi untuk pasukan sebanyak itu. Meskipun telah mendatangi kawasan Tabuk, pihak musuh kemudian mengajak berdamai dengan membayar upeti, dan kemenangan berada di pihak kaum Muslim, kendati tidak sampai terjadi pertempuran. Sejak saat itu, pasukan Muslim semakin jaya karena berhasil mengalahkan imperium raksasa Romawi. Kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya mendukung Romawi pun kini bergabung bersama pasukan Muslim. Wallahu alam bisyawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menghindarkan kita dari dosa-dosa yang kita sengaja atau tidak sengaja. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Muthalib adalah salah satu kepala suku Quraisy. Dia adalah orang yang menepati janjinya, memiliki prinsip yang baik, mencintai orang miskin, melayani para peziarah, memberi makan orang-orang di saat kelaparan, dan memberi makan hewan dan burung liar di puncak gunung. Dia mulia, terhormat, dan sangat dermawan, sampai-sampai kaum Quraisy memanggilnya Al-Fayyad atau yang murah hati. Lebih jauh lagi, dialah yang menjalin aliansi antara Quraisy dan Najasyi. Siapakah Abdul Muthalib? Bagaimana kehidupan Abdul Muthalib? Apakah dia dulu penyembah berhala? Simak cerita berikut ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalian bisa like, komen, share, dan subscribe video ini, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita tentang seputar pengetahuan Islam. Abdul Al-Muttalib adalah pemimpin rakyatnya, sebagaimana dia adalah kepala Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib dalam perang Al-Fiyar. Dia adalah seorang bangsawan dan penyair, tetapi dia meninggal sebelum kebangkitan Islam. Di antara anak-anaknya yang masuk Islam adalah Hamzah dan Al-Abbas. Sedangkan putri-putrinya adalah Al-Baida, Barah, Atikah, Safiyah. Abdullah adalah putra kesayangan Abdul Muthalib. Suatu kali Abdul Muthalib bersumpah bahwa dia akan membunuh salah satu putranya jika Allah memberinya 10 putra.